Halo teman-teman, namaku Laili Hidayah, mahasiswa STAIS Majenang Prodi PAI. Teman-teman, harusnya para mahasiswa semester 7 tahun 2020 bulan-bulan ini sedang merasakan hangatnya kebersamaan dalam kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Namun, ada yang berbeda di tahun ini. Pandemi virus corona yang sedang melanda bumi pertiwi kita mengharuskan kita kuliah kerja nyata secara mandiri di rumah masing-masing. Selain program yang harus dijalankan secara mandiri, KKN kami juga diadakan di daerah di mana kami tinggal. Meski demikian, aku dan teman-temanku masih tetap semangat mengikuti KKN ini. Selain berpengaruh terhadap KKN kami, pandemi COVID-19 juga sangat berdampak terhadap pendidikan di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Kebijakan tersebut salah satunya yaitu dengan mengganti pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Bagaimanakah pendapat beberapa pihak tentang pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap pendidikan? Mari kita simak wawancara berikut ini. Dampak pandemi yang ada di Cibenying ini yang saya rasakan, satu, bahwa siswa-siswi yang tadinya berangkat ke sekolah tidak berangkat sekolah dan mereka terpaksa harus dirumahkan, dalam artian belajar di rumah. Belajar di rumah itu pun sangat banyak sekali halangannya. Satu, orang tua harus menyediakan kuota dan HP yang bagus. Jika tidak, maka siswa-siswi tidak merasakan pembelajaran dan juga tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang kami berikan. Ini seperti itu. Dan terlebih lagi, guru-guru untuk membeli makan saja sulit. Dan ini suatu hal yang harus kita harus kita pecahkan bersama, bagaimana caranya anak tersebut itu bisa melaksanakan pembelajaran yang kita adakan di sekolah-sekolah atau di rumah-rumah seperti itu. Tepat karena pada masa pandemi sekarang, jika kita kaji lebih jauh bahwa yang namanya virus atau COVID-19 ini memang menyebarnya melalui sentuhan satu ke orang lain. Maka untuk masa pandemi seperti ini menurut saya tepat sekali. Toh ini ketika kita mengadakan pembelajaran tatap muka dengan tidak adanya protokol kesehatan, maka kerugian bisa ditanggung oleh kita sendiri, seperti itu. Untuk dampak positifnya, satu, bahwa kita sangat harus mementingkan yang namanya kesehatan. Terus kemudian kita harus melaksanakan apa yang menjadi anjuran agama, terutama agama Islam, karena agama Islam sangat mementingkan sekali tentang kebersihan. Untuk bagi pendidikan sendiri itu, dampak positifnya menurut saya bahwa orang tua mengetahui bagaimana sukarnya, bagaimana sulitnya mendidik putra-putrinya di rumah. Hal ini dapat menjadi imbal balik untuk kita bahwa seorang pendidik itu adalah salah satu profesi yang sangat mulia bagi kita, bagi semua orang, seperti itu. Dampak negatifnya sudah banyak sekali ya. Satu, bagi sekolah jelas tidak bisa mengadakan KBM tatap muka seperti biasa, dan ini juga ketika kita tidak bisa mengadakan tatap muka maka itu sangat mengurangi sekali. Kata orang Jawa mengatakan sing wong agi tatap muka juga belum tentu paham, apalagi dengan sistem
seperti ini. Terus yang kedua mengenai alat komunikasi, bahwa untuk kalangan masyarakat Cibenying ini bukan sepenuhnya itu masyarakat menengah ke atas, tetapi hampir 40% itu masyarakat menengah ke bawah yang notabene-nya mereka adalah kaum buruh harian lepas. Kalau seperti ini terus menerus, maka wali murid itu merasa keberatan karena dengan adanya satu HP yang alat komunikasi yang bagus dan canggih, terus kemudian kuota yang ada di HP tersebut juga harus penuh setiap hari. Mungkin itu. Harapan kami mengenai pendidikan di era new normal ini, semoga saja kita kita tidak terkena COVID-19, atau jelas itu. Yang nomor 2 berkaitan dengan pendidikan, semoga kita tetap menjalankan tatap muka, tetapi dipenuhi dengan kesadaran dari masing-masing orang bahwa protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu sangat bagus untuk kita berdampingan dengan virus corona itu kayak gitu. Karena jikalau kita tidak menyesuaikan, tidak berdampingan dengan virus corona itu, ya maka kita sendirilah yang akan yang akan merasa rugi dengan adanya virus corona. Tapi kalau sikap kita itu berdampingan dengan virus corona ini, maka kita mungkin dapat menyikapi adanya peristiwa atau event atau peristiwa betul COVID-19 ini seperti itu. Hikmahnya sangat banyak. Satu, bahwa sekuat apapun manusia tetap lemah di hadapan Tuhan. Sepintar apapun kita selaku dewan pendidik atau selaku siswa-siswi yang ada di sini, tetap kalah dengan tetap kita manusia lemah, maksudnya seperti itu, bahwa walaupun virus corona itu adalah salah satu makhluk yang mikroorganisme, corona itu bahaya bagi kita. Ini membuktikan bahwa kita itu lemah segala-galanya di hadapan Sang Maha Pencipta. Seperti itu. Di masa pandemi ini, anak-anak susah untuk belajar, pengennya main terus. Aku nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti HP, yang belajar. Jadi kan susah mau belajar anak, nggak bisa. Mendingan di sekolah biasa. Sebagai orang tua, kita jadi tahu anaknya yang nakal di rumah jadi ketahuan, yang suka jajan di rumah pengennya minta uang terus. Jadi sama guru kita harus betul-betul menghargai jasa guru. Semua guru harus dihargai sama semua lapisan masyarakat. Bukan kita wali murid, jadi semua masyarakat. Mudah-mudahan corona cepat hilang, anak-anak sekolah bisa sekolah yang normal, bekerja juga semua yang normal. Teman-teman, itulah pendapat dan keluh kesah dari guru dan orang tua. Semoga pandemi ini lekas hilang dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Terus berdoa dan jangan patah semangat. Mari kita bersama lawan corona. Rajinlah cuci tangan pakai sabun dan selalu pakai masker saat keluar rumah. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.